teman-teman, aku ini Feris Kadit. Ikutan. Iya. Nah, pasti sok-sok gitu. Oke. Aja. Hah? Oh, kenalan dulu. Hai teman-teman, aku ini Feris Kadit. Salah dong, aku kan Feris Kadit. Jangan ngaku-ngaku. Zayan. Abang Anto. Hai teman-teman, aku ini Antonia Putra. Terus gitu deh, mau coba lagi? Enggak, aku udah tadi. Udah. Jayan. Oke, jadi hari ini aku bersama laki-laki tampan versi Eren Tower kembali dengan Versi Ren Tower sih, kita kan tampan at least sebekasi. Sebekasi ada Aliando tahu di sini. Kagak, udah pindah rumah. Udah ya, ini aku hari ini bersama pria-pria tampan paling tampan sebekasi dua nih ya. Iya. Aku sama kayak ada K-pop gitu nih. Ini ada Maxli, ada Dejen, bener gak sih? Dejen. Berat ya. Ntar NTCT pada salty. Jangan salty. Ini kan kata It's a orang-orang. joke. It's a joke. Our ya. life is a joke. Enggak dong, enak aja. Iya, gue lahirnya ketawa, nggak nangis. Suka. Oke, jadi hari ini aku bersama pria-pria tampan ini untuk kembali dalam konten Kadit Talk. Ya, kita baca-baca email lagi dari teman-teman yang udah ngirimin ke aku, gitu. Kalau kemarin ada episode aku sendiri, aku sama Nada, sama Windy, sama belum ada sih, baru Windy Nada doang. Nih sekarang aku sama cowok-cowok ini, aku juga mau melihat perspektif dari dua laki-laki. Enggak dong. Perspektif dua perfeksionis toh. Perspektif dari dua pria ini gitu. Jadi ini aku udah pilih beberapa cerita dari yang kalian kirim dan kita akan menanggapi bagaimana itu cerita-cerita itu tuh kayak gimana gitu. Nah, mulai aja nggak? Yuk. Oke. Nanti aku bacain ya nih. Hai Kak, ini cerita pertama. Hai Kak, aku mau cerita lagi. Jadi aku jerawatan semuka breakout parah. Terus waktu aku SMP dan SMA aku selalu dijadikan bahan bulian karena jerawat yang ada di mukaku. Terus aku sering berpikir, apakah orang yang berjerawat tidak pantas untuk dipandang? Apakah orang yang memiliki jerawat tidak boleh berkarya? Kata-kata yang selalu aku dapat dari teman-temanku, ya Allah jerawat semuka muka, terus diketawain. Aku juga selalu dikatain anak pungut sama temen-temen karena aku tinggal sama nenek dari umur 3 bulan sampai umur 16 tahun karena kedua orang tua aku pekerja. Jadi aku dirawat dan dijaga oleh nenek aku. Haha, anak pungut, anak tiri disimpan di nenek. Kata-kata yang menyayat hati, mungkin mereka pikir itu kata buat bercandaan, tapi siapapun yang mendengar atau yang dikatai pasti hatinya benar-benar sakit. Tapi sekarang aku mau buktiin kalau aku bisa bernyanyi dan berkarya. Cacian dari mereka adalah penyemangatku untuk berubah dan sukses. Bisa buat mereka melihat aku jadi seseorang nanti. Bagus. I feel that. Ya, lu kan juga pernah breakout ya, Tok? Gue sebenarnya kayak ini kita langsung balas. Jadi kalau gue tuh sempet breakout parah juga kan, jadi gue ngerti banget perasaan dia gimana. Dan sebenarnya banyak juga lah pasti, apalagi gue kan dulu ya udah jadi influencer, tahu-tahu breakout parah. Ketika orang ngelihat gue tuh yang biasanya bersih-bersih aja, terus tahu-tahu jadi jerawatan, banyak yang kayak bilang, kakak stres banget ya kakak nggak perhatian sama muka, kakak kok mukanya jerawatan sih. Kayak maksudnya kadang mungkin dia nggak maksud, tapi ternyata itu nyakitin kita kan. Nah sebenarnya ya menurut gue itu sesuatu yang kita nggak bisa apa-apain juga gitu. Orang tuh bakal terus ngomongin lo. Yang penting sekarang gue mikirnya ya it's really okay to break out buat punya jerawat. Sekarang aja gue masih jerawatan dan ya udah gue nggak mikirin kata-kata orang aja gitu buat nyelesainnya. Karena itu kan normal juga nggak sih, kayak jerawatan gitu kan hormon ya. Kayak perempuan juga pasti ada jerawat tuh 1-2, kalau apalagi kalau mau mens gitu kan. Kayak wajar aja jerawatan. Jadi kayak orang-orang yang ngatain orang jerawatan, gue rasa nggak mungkin nggak pernah jerawatan nggak sih? Sesekali pasti pernah nggak sih? Iya pasti lah.
nggak ada yang kebetulan sempurna mungkin dia gitu. sedang beruntung. Mungkin ya, satu mungkin dari belum 1000 momennya orang. belum tiba nih, ntar gue yakin sih akan ada momennya dia merasakan dan ya Nyesel ntar udah ngatain orang kayak gitu. Nyesel. Tapi gue seneng banget nih sama dia, kayak mau buktiin aku bisa bernyanyi. Maksudnya kayak mau bangkit berkarya, iya berkarya nggak perlu cantik ya. Lu pikir gue secantik itu gitu kan? Kayak yang penting kan karyanya nggak sih? yoi. Kayak Ini kita bare face semua loh. iya. Lebih ke mager sih. Mager sih, lebih tepatnya sih pakai lipstick aja ya. Nih jadi kayak nggak perlu cantik. Kalau menurut gue ya nggak perlu cantik, nggak perlu yang gimana-gimana, karena yang dilihat juga ada orang yang ngelihat mukanya doang, ya biarin aja lah. Ada orang yang lihat bakat atau kemampuan lo, itu yang mesti dihargai. Maksudnya kayak lo nggak mesti mikirin orang-orang yang lihat muka lo doang lah, lo pikirin aja orang-orang yang ngelihat apa namanya karya yang lo kasih gitu loh. Jadi itu dia yang bikin lo semangat. Jadi bagus nih, gue suka nih sama cara lo Gue untuk awalnya berpikir. mau kayak ngomong panjang atau gimana, tapi di ujungnya dia Iya, udah Iya bener. aku mau buktiin aku bisa buat mereka melihat aku jadi seseorang nanti. Betul. Itu tuh jarang nih orang yang kayak gini, kayak cuman biasanya sih sorry tuh saya kayak curhat-curhat insecure doang, tapi nggak ada apa ya? solusinya. Nggak ada solusi untuk diri sendiri, karena biasanya yang tahu gimana caranya kita menghadapi itu diri sendiri sih sebenarnya, ya nggak sih? Cuma perihalnya lu cuma mikirin doang, tapi lu nggak mikir kayak nih gue harus gimana nih biar nggak kayak gini gitu nggak sih? Ya kebanyakan orang cuma mikirin doang gitu loh solusi. Nggak akan kelar kalau lo nggak berusaha menemukan solusinya gitu. Aja gimana menurut aja? Ya, aku juga pernah kan dulu kan pas di sekolah tuh dibully juga. Jadi apa ya? Seganteng gini nih boleh? Enggak, beda dulu. Beda. Beda. Oh abis operasi ada? Enggak. Oh. Ya iya, terus Dibulinya kenapa? karena apa ya? Karena wibu. Habis itu terus gak bisa main bola. Iya, bisa Toxic tuh. masculinity Iya. ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Terus ya iya, aku juga ngehajarnya pakai karya-karya aku sekarang. Dan nggak mau pedulin kata orang juga sih, kayak ya udahlah, kayak dunia lu, dunia gue kayak gitu. Jadi ngewibu pun tadi aku masih denger sih. Iya. Dan kita sih support aja ya. Iya maksudnya ya Tenang udah, aja. lu gue nggak sih ya. Selera nggak bisa dipaksa lah. Iya, bener. Kalau lu suka wibu ya udah. Iya. Gue nggak maksa lu buat lu suka sama Barbie juga gitu kan. Iya. Kalau gue suka Barbie ya udah gitu. Cukup aja. Cukup deh. Kita apresiasi sekali ya, ini dia sadar diri, maksudnya kayak mendapatkan solusi untuk diri sendiri, semangat terus, berkarya, semangat terus, apa itu, jangan dengerin kata orang, biarin aja. Maksudnya kalau emang membangun, kritik yang membangun, dimasukin ke hati, ke otak, ke pikiran, terus lalu dikerjakan, dikoreksi nggak apa-apa. Tapi kalau yang nyakitin hati, tepis. Sama dia kan ada bilang dia tinggal sama neneknya, terus jadinya dibilang nggak punya orang tua. Oh iya, Kan, ada. Anak tadi sampai umur 16 tahun. Gue sebenarnya juga Aku juga anak nenek. Cuman gue kayak nggak bener-bener tinggal sama nenek sih, ada orang tuanya. Cuman kayak gue diurusnya tuh sama nenek banget sampai gue SMP gitu. Dan gue Lama dulu berarti ya? jarang ketemu orang tua juga. Cuman kalau misalnya ada yang ngatain anak nenek, anak orang tuanya mana, gue selalu mikirnya ya emang gue anak nenek gitu. Dan gue bukan yang maksud mikir jelek, tapi kayak ya kalau gue emang udah senang-senang aja hidup sama nenek gue, ya udah. Yang penting itu, karena banyak juga yang mungkin orang tinggalnya bareng orang tua tapi kita nggak tahu gitu kan. Mungkin dia yang ngata-ngatain kamu mungkin ada masalah di keluarganya. Jadi Mungkin dia sebenarnya iri ya. Iya. Bisa jadi dia iri terus jadinya ke orang lain terus malah ngatain gitu kan. That's sad. Oke. Kita lanjut ke story kedua. Assalamualaikum Kak Dita. Waalaikumsalam. Sebelumnya makasih udah bikin konten yang kayak ginian. Oke. Jadi dulu pas aku masih kelas 4 gitu, aku pernah dapetin perlakuan tak senonoh sama orang tua temen aku. Dari orang tua temen aku, bapak-bapak ya. Dan setelah kejadian itu aku jadi trauma sama cowok gitu. Bahkan sama bapak aku sendiri aku masih rada takut. Aku baru sempat cerita ke temen aku kemarin. Dan ternyata mereka juga pernah dapetin hal yang sama kayak aku. Aku cuma mau minta saran cara ngilangin trauma pelecehan kayak gini, gimana Kak? Wow. Jadi nggak senonoh ini pelecehan. Iya, berarti ya pelecehan nih kayaknya. Gue bingung deh kalau gini karena gue juga alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai dapet kayak begini sih, apalagi dari bapak-bapak gitu kayak.
serem gak sih? Kalau dilecehin sama bapak-bapak, kayak gimana cara menghilangin traumanya? Itu dari dia sendiri juga gak sih? Bisa nyelesain itunya? Iya benar sih, tapi kayaknya susah juga. Gue sebenarnya pelecehan ya pernah juga, cuman mungkin gue nggak sampai ke trauma. Jadi dulu tuh gue pas masih gendut dibully sampai kayak yang pantat gue dicolek-colek, dicute-cute. Lu tau cute nggak? Ya kayak gitulah. Cuman kan sama temen, dan gue kayak mungkin ini kan sama om-om, jadi kayak horor. Kayak bokapnya temen lo gitu loh. Mungkin gue nggak kebayang rasanya sih. Cuman ya satu-satunya cara kalau udah trauma sih ke psikolog. Iya benar sih. Lu udah, kalau mungkin kata psikolognya lu perlu terapi, ya ke psikiater buat diterapi. Iya sih, satu-satunya itu. Karena kalau dari diri sendiri juga susah nggak sih, kayak mau nepisnya kan pasti kayak tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba sekelibat gitu lewat mikirin gituan. Yang pasti harus ada itu nggak sih, support system gitu kayak sahabat atau apa gitu. Iya bisa jadi. Benar. Jadi jangan gara-gara kayak gitu terus dipendam sendiri, cerita aja. Maksudnya ini bukan sesuatu yang sepele juga, nggak bisa dianggap sepele karena kan tapi cerita pun jangan sampai kamu cerita ke orang yang salah sih. Jadi karena sebenarnya kamu cerita itu bukan buat menyelesaikan masalah, tapi kayak kalau kamu butuh seseorang buat kamu merasa lebih baik, butuh support, ya kamu cerita ke orang yang kamu percaya. Cuman sekali lagi kalau kamu perlu sembuh dari trauma itu, psikolog ke psikiater gitu. Kita juga I'm sorry. Kita nggak bisa bantu gimana ya, karena itu aja udah. Oke, next story. Assalamualaikum Kak. Gini Kak, beberapa bulan ke belakang aku sering dengerin mama aku teleponan gitu, nggak tahu sama siapa, dan mama aku itu teleponannya suka sambil bisik-bisik gitu di kamar. Aku curiga gitu sih kalau mama aku selingkuh atau apalah. Aku bingung harus ngelakuin apa. Di satu sisi aku kasihan sama ayah diselingkuhin sama mama, tapi di sisi lain aku nggak berani bilang ke ayah karena aku nggak tahu mama sama ayah berantem. Nah, aku harus gimana? Kalau gue di posisi dia sih, gue akan gerebek nyokap gue sih. Maksudnya gue, kalau gue jadi dia, kalau misalkan gue adalah dia gitu, gue akan gerebek nyokap gue. Ngapain? Maksudnya apalagi kalau misalkan kita udah gede gitu loh, udah ngerti. Kalau misalkan kayak masih di bawah 10 tahun itu kita masih ya bodo amat nggak sih? Ya lo hidup gue gitu. Tapi kalau misalkan udah gede gitu, apalagi udah dewasa, bisa berperan gak sih? Maksudnya berhak berperan juga. Iya. Apalagi kan keluarga sendiri gitu. Kalau gue labrak nyokap gue. Maksudnya bukan labrak sih, kayak apa ya? Pas lagi teleponan apa bisik-bisik gitu kan. Berarti kan lu tahu kalau itu lagi teleponan. Lo datengin. Kalau gue jadi dia, gue datengin, telepon siapa, bilang atau enggak ya. Kalau emang masih bisa diajak ngomong baik-baik, ya nyokap gue ajak ngomong gitu loh. Kayak saya telepon sama siapa, kenapa, ada apa gitu. Terus ini juga aku nggak berani bilang ke ayah karena aku nggak mau mama marah ke ayah karena aku nggak mau mama sama. Ya gimana ya? Mendingan berantem sekali terus kelar nggak sih daripada dipendam-pendam terus ntar malah ujungnya malah makin nggak baik. Kalau Jayan gimana? Aku ngalamin hal yang sama sih. Pernah ya kayak dia. Tapi aku bingung juga gimana, karena waktu itu kan aku masih kecil dan aku diam aja. Kayak diam terus kayak nangis sendiri aja udah. Terus akhirnya sekarang selesai. Udah kelar, dan itu juga komunikasi tadi kata-kata itu. Bener, komunikasi. Pasti harus ngomong. Maksudnya kan ya sama aja kayak pacaran, kalau lu udah bosen ya udah. Maksudnya daripada lu di belakang gitu, mendingan ngomongin aja. Kalau bosen ya udah bosen, selesai gitu, daripada malah makin nyakitin semua. Apalagi kalau udah punya anak nggak sih, kan anak jadi korban gitu. Jangan sampai anak jadi korban gitu loh. Nih harus gimana tuh? Kalau tadi gue labrak nyokap gitu. Kalau gue bukan labrak, apa sih ya? Labrak sih. Udah sih ya, labrak ya bahasanya. Semua orang lu labrak sih. Gue belum nih ya di Rentower. Ya kan udah. Jayan tadi apa? Jadi Komunikasi. Jayan nanya orang tuanya juga. Apa? Nanya mama papa. Iya, nanya. Gitu. Kalau gue, if I'm in that position, mungkin gue diem aja sih. Gue maksudnya mind their own business, gue urus usaha gue sendiri. Jadi kayak ya gue berusaha
pura-pura nggak tahu. Tapi kalau gimana ya, kayak gue mikirnya tuh gue anak dan gue nggak bisa kayak ikut andil gimana juga, kan itu urusan mereka berdua. Ya udah, kalau emang endingnya mereka ribut atau gimana, I'll leave. That's it. Berarti gue sama Tony bertolak belakang ya. Kalau emang misalnya ya pokoknya intinya urusan mereka berdua. Misalnya nanti ini gimana, gue terima beres. Kalau emang bagus ya silakan. Kalau enggak, gue yang pergi. Gitu. Gue bertolak belakang nih. Kayak lo nganggap itu urusan mereka. Kalau gue, ya gue adalah bagian dari keluarga. Kalau gue gitu. Kalau udah kayak gini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah nggak sih? Pilihan lo aja, lo mau gimana? Kalau iya sih. Ya. Cuma kalau menurut gue masih bisa selama masih bisa diomongin. Kenapa enggak? Gitu. Iya, diomongin. Kalau emang saya gue nggak ikut campur aja gitu. Kayak ya udah lu berdua urus hidup lu gimana. Karena gue nggak mau ikutan gitu loh. Dan masalahnya nih bokapnya nggak tahu gitu loh. Ya. Maksudnya gimana caranya bisa ngomong kalau nyokapnya aja nggak ngaku dan bokapnya nggak tahu? Gue yakin sih akan ada saatnya. Takes time. Ada sih. Cuma ya kalau makin lama nggak sih? Ya beda banget sih kita. Beda banget sih jujur. Tapi kalau apa itu kan pendapat ya, opini kita tidak bisa memaksakan opini satu sama lain kepala gitu ya. Karena kalau misalnya gue yang jadi kayak lu ngelabrak gitu, gue bakal guanya ngerasa tersiksa sendiri gitu loh. Kayak gue better ada diem. Sih ada yang kayak gitu. Dan act like don't know anything. Oke. Ya gitulah tadi. Pilih aja yang mana nih, lu mau ikutin cara yang mana nih? Ke cara gue, Tony atau Jayan? Gue sama Jayan sama deh kayaknya. Tony yang lain. Oke. Next story. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kadit, aku mau cerita. Jadi gini, udah beberapa hari ini aku selalu kepikiran someone yang dimana dulu kita pernah pacaran, tapi sekarang udah enggak. Aneh banget gitu kak. Seawalnya cuma mimpiin dia sekali aja kan. Nah pas masih sekali mimpiin dia, aku anggap itu hal biasa. Tapi makin kesini kok malah makin mikirin nih human gitu. Aku bingung gitu kak. Aku cerita ke siapa lagi soal perasaan rindu ini terhadapnya. Because aku mau cerita sama teman-temanku tapi malu, dan ya akhirnya aku cuma bisa nge-stalk IG-nya, tweetnya. Nah jadi intinya aku mau minta saran dari kakak, aku harus gimana? Apakah aku harus to the point aja bilang ke dianya langsung kalau aku rindu gitu sama dia, tapi aku gengsi kak iya kalau dianya kangen balik. Nah kalau enggak kan aku malu. Udah sekarang itu aja, thank you. Itu depends gak sih? Tergantung. Iya sih. Tergantung gimana posisinya. Lu dulu dah. Kalau gue ya, gue tipe yang to the point gak sih? Gue kalau gue kangen ya gue bilang kangen. Kayak gue mantan gue juga kalau gue kangen dia tinggal. Maksudnya kalau misalkan gue udah bener-bener nggak bisa nahan banget, gue bilang kangen deh gitu. Maksudnya kangen bukan dalam arti kayak yuk balikan gitu, bukan. Kayak kangen. Maksudnya gue nggak tahu sih ya purpose lo kemana gitu. Tapi kalau misalkan gue kalau kangen banget gitu kayak ya udah, kalau gue udah nggak bisa nahan banget ya udah tinggal ketik aja kangen deh, dengan tujuan kayak cuman pengen ngasih tahu gue kangen, udah cukup gitu. Nggak yang untuk berpikir kayak semoga dia kangen balik terus kita balikan gitu, enggak. Kalau gue kayak kalau udah kangen aja, bilang aja, nggak usah. Ya emang awalnya sih nge-stalk gitu ya, kayak sambil mikir ya, gue bilang enggak nih sambil nge-stalk Instagram gitu, bilang enggak. Apalagi kalau udah ada ceweknya ya jangan sih. Makanya tergantung. Iya kalau ada ceweknya takutnya baik. Kalau misalkan udah nggak punya kontak kayak WhatsApp atau lain gitu kan, biasanya Instagram kan. Kalau misalkan Instagramnya dipegang ceweknya, gue bilang kangen kan, kawan nggak sih? Terus ceweknya yang buka malah bikin berantem orang gitu sih kan. Kalau gue udah paling aja kalau gue. Kayaknya bakal ngikutin saran lu sih, terus bilang disuruh Kadita. Aku nggak maksud gitu. Disuruh Kadita. Kenapa sih semuanya disuruh Kadita? Kalau Jayan dulu. Sama, aku ya pasti kalau komunikasi cuman ini tergantung, kayak dia punya ngecek dulu gitu ya. Iya, backgroundnya. dia punya cowok gak, terus habis itu kayak posisinya kita tuh kayak masih deket kayak dulu atau enggak, kayak gitu. Tergantung. Ya kan mantan ada yang masih kontak juga sih. Ya dilihat-lihat juga sih. Iya. Bener sih, depends. Nggak bisa maksa, depends.
Lu masih aneh gitu nih. Kalau katanya Gue paling gak bisa nih yang cinta-cintaan begini kayak. Tapi ini jarang toh. Jujur kayaknya ini baru sekali dia dapat cerita cinta-cintaan yang lucu gini, yang gini loh. Kayak biasanya Soalnya- paling gitu. Kalau kayak kalau gue nyaranin lo, hidup lo tuh isinya nggak cuma tentang cinta. Kayak there's so much thing you can do daripada mikirin dia lagi, daripada ngenang masa-masa bareng dia lagi. Ada banyak ikan di laut, ya lo tinggal pancing aja, lo mau yang mana gitu. Gue sih nggak banget yang ngechat mantan, kangen, sekangen-kangennya gue ya. Berarti gue salah ya? Nggak salah juga sih, cuman kayak kan Kadita baca bukan gua aja, pandangan dia. bukan Iya gua nih. banget gitu, kayak Ya emang lain-lain sih. Hmm. Tapi kayak kalau setelah gue denger opini lu kayak gue salah. Iya. dari ya, Salah ya? betapa ubunya gua ya. Gue terakhir kali ngechat kangen kapan ya? Pengen gue hapus deh kalau belum dibales. Apa pengalaman pribadi ya? Terus Iya. waktu itu gol jadinya. Enggak gol, cuma Purpose lo apa? Enggak, emang cuma bilang aja. Kayak gue kangen teman-teman gue juga cuman kayak ya kangen. Maksudnya kayak emang kalau kangen ya kangen aja. Mas to the point gitu loh, nggak yang tiba-tiba ngode apa gitu loh. Kangen pengen temenan lagi gitu lah ya. Enggak sih kalau Kayak mantan. kangen nongkrong gitu ya. Kangen, gue lebih kangen ngobrol sih karena kan gue Iya, suka, gue orang suka ngobrol gitu kan. Kayak kalau waktu Oke. pacaran kan juga ngobrol gitu kan enak ya. Gitu ya. Momennya. Ya kangen momennya kan. Oh, gue mungkin di posisi yang di chat. Lalu mantan gue gitu, terus gue kayak apa sih? Oh iya boleh. Cuek aja gitu. Ya udah. Lanjut Jadi lu ya. nggak pernah ngechat mantan lu? Enggak. Dia yang ngechat. Iya jadi kita Beda. kita yang ngechat, dia yang di chat. Iya, mulai kelihatan ya nanti kedepannya. Jawabannya bakal Aduh, beda tolong. banget kita. Nanti mah. Tapi siapa tahu juga mantan lu juga pengen ngechat kangen, cuman siapa mau mulai duluan gitu kan. Kan belum tentu mantan lu kayak gue. Bodo amat. Mantan gue udah mau nikah tuh. Oh yang di Lu salah banget sih. Udah sih. Udahan gak sih? Udah. Gak bisa apa-apa ntar calon istrinya sama kamu. Oke, yuk move on ya. Hai Kak, aku mau cerita. Jadi aku tipe orang yang suka insecure, mau itu insecure karena wajah, kecerdasan atau apapun apalah gitu. Aku selalu ngebandingin diri aku sama orang lain gitu. Salah lu ngapain ngebandingin? Padahal aku udah janji nggak bakalan kayak gitu lagi, tapi nggak tahu kenapa aku terus-terusan kayak gitu. Ya kadang aku juga suka overthinking juga tiap malam. Kadang suka mikir aku bisa bahagian ortu nggak sih? Kayak gitu mulu tiap malam. Kadang capek sendiri gitu. Apalagi kan sekarang pandemi. Jadi kita juga kan di rumah jangan keluar dulu gitu kan. Sekolah di rumah, pokoknya serba di rumah. Di rumah ini aku yang awalnya pinter jadi lumayan bodoh gitu kalau di rumah. Kenapa tuh? Lu nggak belajar berarti. Terus teman-teman aku yang Kelihatan awal sih. ngaso. Kelihatan sih. terus teman-teman aku yang awalnya deket banget sama aku jadi kayak nggak kenal gitu, kita jarang kontekan dan lain-lain. Aku cuma mau kakak dengerin ceritaku aja sih. Aku mau terima kasih sama kakak anak-anak IT dan lainnya cuma karena kalian udah kayak jadi kakak-kakak online aku, udah buat aku jauh lebih ceria lagi. Ya walaupun aku tahu kalian ngehibur bukan ke aku doang. Gitu aja sih Kak, thank you udah bikin kayak gini jadi aku bisa cerita. Ya, ini kalau menurut gue kan Ini masalahnya apa sih? gue ya ini kayak ini cerita aja cerita sih. doang, iya. Kayak, iya, gue gak ngerti sih ini kalau apa ya, aduh bingung deh gue. Intinya dia udah terima kasih sih, kita Iya. udah menghibur dia. Iya. Masalahnya apa ya? Masalahnya ini sih kayaknya nih. Insecure. Insecure. Terus Nggak bisa ngebagian ortu. Terus karena pandemi. jadi goblok. Kalau gara-gara pandemi lu bilang lu jadi bodoh, Salah dia. nggak nyambung nggak sih? Iya. Kayak kenapa pandemi lu salahin? Berarti kan lu yang males buat belajar gitu loh. Pandemi nggak pandemi, kalau emang lo cerdas ya cerdas aja. Ya lu menyalahkan pandemi sih ini. Nggak bisa lu nyalahin pandemi, lu salah aja menyalahkan Tuhan gitu kan. Aduh. Suka gitu ya. Terus ada lagi poin temennya jadi kayak orang nggak kenal, ya udah berarti lu mengikis teman-teman aja, udah teman-teman yang
begitu biarin aja nggak sih? Kan juga butuh datang sendiri. Temen tuh kayak gue makin kesini kita makin tuh makin berkurang nggak sih? Makin kesaring gitu. Makin kesaring. Ya udah kayak seleksi alam aja gitu kayak bumi kan ada ya bencananya banjir apa ada yang meninggal ya udah. People are gonna leave you. Yes banget akhir-akhir ini Tony jadi pakai bahasa Inggris gitu kayak often gitu ya kayak biasanya kan bahasa Indonesia banget gitu sekarang kayak udah mulai bahasa Inggris gitu gue happy gitu kayak akhirnya gue kayaknya gue bisa mengeluarkan gue yang agak-agak sosok Inggris iya That's cute. Karena Irentor kan mau go internasional. Oh iya benar, mau ke Turki ya? Zimbabwe. Oke. Oh yang Turki itu next year ya? Iya bisa juga sih Turki. Iya. Ini kasihan nih orang ini nih. Tapi dia terhibur kayaknya. Yang penting terhibur. Kata dia kan kita menghibur ya. Apa ya ini nggak ada yang bisa gue beneran bingung nih mau menanggapinya gimana. Mungkin ya masalah lu tuh nggak se-epic itu loh. Masalah lu kita semua juga alamin insecure mah kita semua juga insecure. Apalagi nggak bisa bahagiain orang tua juga kita semua juga nggak bisa belum bisa. Kita semua juga belum bisa. Jadi masalah lu sama-sama aja kita semua juga gitu santai aja. Yang penting kan usaha, jangan lu cuma ngeluh tapi nggak usaha ya. Yang penting lu usaha. Yang penting kalau misalnya lu sedih banget, lu merasa tertekan ya nonton video kita biar terhibur. Video Tony, video gue aja gitu. Kalau mau yang sendu-sendu aja nyanyi aja ya. Iya, ini kalau butuh nyanyian DM aja ya, ntar aja nyanyi request, gitu. Request gitu. Oke, ya udah ya. Jadi begitu tadi. Tanggapan, opini, cerita dan ini Ita itu dari kami bertiga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau jangan tersinggung ya karena kita kan anak jenaka gitu ya. Saling pengertian aja gitu kan kami di sini menghibur gitu. Kita yang saya gitu suka ngomongin gimana sih? Ya kami di sini cuma menghibur gitu. yang di ini Metro Mini. Oh. Masih pengamen silet ya, Bu. Ibu daripada kita mengganggu. daripada kita minta-minta ya Bu ya ini aja segala kata-kata untuk Bapak Ibu di perjalanannya ya selamat Bapak Ibu. Lu pengalaman ya pernah lu ya. Jago ya. Ya udah guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe aku Jayan dan Anthony. Kalau kalian masih mau kirim-kirim cerita boleh ke akupulangbesok@gmail.com. Nanti ya siapa tahu aku episode-episode selanjutnya bisa membacakannya bersama teman-temanku yang lain. Iya seperti itu. Terima kasih. Bye bye sampai. Gue saran ceritanya pakai foto nggak sih? Kayak tapi jangan foto dia gitu loh, biar kita kayak misalnya lo kayak tadi ceritain bokap lo selingkuh atau gimana, misalnya ada screenshot, tapi lo sensor aja biar kayak kita gitu loh. Biar seru. Kalau misalnya lu punya foto-foto pendukung gitu dari masalah lu mau kasih lihat atau teman-teman lu yang ngebully lu sensor aja gitu. Iya bener tuh ide yang bagus dari Tony. Foto apa bukti ya, proof gitu. Jadi kalau emang selingkuh apa gimana, apa kayak tadi insecure gara-gara jerawat apa gimana gitu. Jadi biar kita tahu juga kayak ngelihatnya gimana nih gitu. Gak mesti ada muka, mata misalnya kayak jerawat ya jerawatnya aja. Kayak kalaupun face juga nggak apa-apa nggak sih, tapi kayak matanya ditutupin atau bibirnya ditutupin apa gimana gitu. Jadi biar lebih mendalam gitu ya. Ngelihat kan oh jerawat tuh di bagian sini karena ini gitu. Jadi kan ini kan pakar jerawat ya. Jadi mungkin dia bisa bantu gimana gimana cara menangani jerawat-jerawat kalian mungkin ya gitu ya. Ya udah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.